Kapten Adel. Kapten Devi dipanggil oleh Sang Raja? Betul sekali, Kapten Adel juga dipanggil oleh Sang Raja. Betul sekali Kapten Devi. Oke, kalau gitu kita harus segera melaksanakannya. Mungkin ini misi rahasia yang harus segera kita laksanakan. Betul, laksanakan Kapten Devi. Oke, siap. Jangan lupa, identitas kita. Kamu sudah siap? Siap Kapten Devi. Oke, kita berangkat sekarang. Berangkat. Kapten Devi. Gimana? Ke arah sana. Oke, siap. Mari. Siap, gerak! Hai, Kapten Adel. Hai Kapten Devi, Kita punya misi rahasia dari Baginda Raja. apa itu Kapten Devi? Bahwa kita harus mencari hamba-hamba yang setia di warga Joel Kids. Kapten Adel. Kalau begitu, kita harus melakukan penyamaran Kapten Devi. Oh iya, betul sekali. Untuk mencapai target kita, mencari hamba yang setia. Betul sekali. Kamu sudah ready, Kapten Adel? Ready Kapten Devi? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Shalom adik-adik Joel Kids. Hey, kita kembali lagi di acara kebaktian online Joel Kids. Yeay. Gimana nih kabarnya adik-adik Joel Kids kalian? Gimana kabarnya Kak Adel? Luar biasa dong. Oh, luar Kak Devi biasa. gimana? Wah, tentu saja luar Wah, biasa. mantap. Kak Adel, kita Apa, mau Kak? lihat yuk siapa nih adik-adik nih. Sudah pada siap belum ya untuk kebaktian online? Yuk dicek. Nah itu ada yang masih mainan tuh Kak. Mana Kak, mana? Itu, tuh. Oh iya, aduh itu legonya disingkirin dulu yuk. Singkirin dulu. Bonekanya Oke. juga ya. Kak Adel, ada yang lagi makan roti. Aduh, bagi dong Kak Adel, bagi dong. Loh. Oh bukan ya? Oh, nanti. Disingkirin dulu, Iya. nanti habis ibadah makan lagi deh. Betul Kak Adel, Betul. dilanjutin lagi nanti. Iya. Soalnya kita mau menyembah Tuhan Kak Adel. Iya, mau memuji Tuhan juga. Kalau gitu kita harus siapin hati, kita harus siapkan tubuh kita mau posisikan badan yang sehat, badan yang baik. Nah, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Siap. Oke, yuk kita mau menyembah Tuhan yuk. Semua tutup matanya. Kita mau hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sebagai Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus. Kau hadir Tuhan dalam kebaktian online kami hari ini Bapa. Hadir Tuhan, hadir. Kami mau memuja-Mu Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yuk kita semua angkat tangan kita katakan sembah, sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ayo adik-adik, Kak Stevi mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kita katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita angkat tangan kita, sembah dan puji nuitatamu ya Tuhan, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah dan puji Dia, sembah dan puji nuitatamu ya Tuhan, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita deklarasikan bersama-sama, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu, sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya betul Tuhan, Kau adalah Raja kami Tuhan. Betul Tuhan, Kau Yesus Tuhan menjadi Raja kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Raja yang baik Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami memulai ibadah Anak Joel Kids. Tuhan, Kau sertai Tuhan. Kau yang hadir Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir Bapa. Biar anak-anak yang menonton, anak-anak yang mendengar Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Setiap lingkungan yang mereka dengar Tuhan, ketika video ini diperdengarkan Tuhan, Tuhan Kau hadir Tuhan, Roh-Mu hadir dan menjamah Tuhan. Setiap anak-anak yang mendengarkan, setiap orang-orang yang melihat dan mendengarkan siaran ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadir Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua adik-adik Joel Kids yang siap berkata, amin. Adik-adik, hari ini Kak Ada sama Kak Tepi mau ngajak kalian mengucap syukur. Kita mau berterima kasih sama siapa Kak? Tuhan Yesus. Siapa yang mau berterima kasih angkat tangan yang tinggi. Sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Terima kasih Bapak. Ya, siap-siap. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Muter sama-sama ya. Terima kasih Roh Kudus. Lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Muter ya. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama katakan. Terima kasih
lebih semangat ya. Namanya Kak berterima Dep. kasih. Harus sambil lompat-lompat, pokoknya ikutin gerakan Kak Adel sama Kak Tepi. Oke. Siap-siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Muter. terima kasih Roh Kudus. Kita katakan sekali lagi ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, terima kasih. Oh terima kasih atas segala kebaikanmu. Kasih apa? Kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Lagi. Oh terima kasih. Kita mau berterima kasih ya sama Tuhan Yesus. segala kebaikanmu. Kasih Tuhan Yesus setiamu sudah mengasihi di kita. dalam hidup. Lagi. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Sekali lagi ya Kak. Ya. Ku mau selalu bersyukur Lompat ya. kepadamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Adik-adik, Yo. hari ini Kak Adel sama Kak Tepi mau ngajak kalian memuji Tuhan tapi pakai gerakan kalian yang paling keren. Betul. Sebebasnya kalian deh, gerakannya mau Oke. gimana? Pokoknya yang paling keren, wah nanti dapat tepuk tangan. Sekarang Kak Tepi, coba lihat gerakan kerennya Kak Tepi. Wah keren. Mengasihi Sekarang Kak Adel ya. hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia apa? Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai Aku siap-siap ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya Gerakannya gini ya. ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Siap-siap. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Coba kita ikutin gerakannya Kak Tepi. Dia pedulikan aku. Dia Wah. menjagai aku. Wah keren ya. Lagi dong Kak. Dia mengasihi Ikutin ya adik-adik yang di rumah. Dia pedulikan aku. Dia menjagai Aku siap-siap. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan Aku dia menjagai aku. Dia apa? Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia apa? Dia menjagai aku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman, terlebih dahulu yuk kita mau bersihkan hati, minta Tuhan untuk bersihin setiap hati kita. Ya adik-adik ya, supaya hati kita dapat menjadi tanah yang subur untuk tanami firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, bersihkan hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan
Yang ku mau hanyalah menyenangkanmu. Itulah kerinduanku. Terima kasih Tuhan, bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Benar Tuhan, ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu senantiasa Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan dari segala yang jahat Tuhan. Kami akan kami layak Tuhan untuk menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Itu kerinduanku. Sekali lagi kita katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Itu kerinduanku. Betul Tuhan, menyenangkan-Mu itu kerinduan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang membersihkan setiap hati kami Bapa. Sehingga apa yang firman yang ditanamkan Tuhan dalam hati kami Tuhan dapat tumbuh subur Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati telinga kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu dan menyimpannya dengan baik dalam hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah setiap anak-anak yang percaya berkata, Amin. DJ, aku yang jadi rajanya ya. Kamu yang jadi hambaku ya. Mau kan? Hamba? Gak salah nih. Aku juga mau jadi raja dong. Kan tadi katanya kita main raja-rajaan. Yang kali ini aku dulu ya. Minggu depan baru kamu yang jadi rajanya. Gimana? Oke deh, tapi janji ya minggu depan beneran aku yang jadi rajanya. Nih mahkotanya. Thank you ya DJ. Tak 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 tak. Jreng. Loh, suara apa itu? Ini suara openingnya kalau raja mau masuk. Gitu loh. Oke siap. Kalau gitu diulangi lagi ya. Tadi aku belum siap sih. Tak tak tak. Jreng. Akulah raja yang berbeda. Hei hambaku, kemarilah. Bawakan aku minum yang paling segar. Aku datang raja. Silahkan diminum raja. Loh, kok gelap? Mbok yang merah-merah gitu loh. Kamu itu kok bawel ya. Bentar, aku ambilin dulu ya yang merah-merah. Bagus, aku tunggu ya. Ini raja, minum yang merah-merah dan segar. Sekarang aku lapar. Hambaku, kemarilah. Ambilin makanan paling enak di istanaku.
Nih Raja, makanannya paling enak. Jangan protes lagi ya. Minum sudah, makan juga sudah. Kurang apa lagi ya? Oh iya, sekarang badanku kok capek ya? Pijetin aku dong. What? Ya sudah ini, aku pijetin. Kamu jadi raja kok bawel toh? Dia tak tampan, tak juga rupawan. Dia tak hanya bergelimang harta. Oh tapi mengapa gayanya seperti superstar? Shalom adik-adik semuanya, senang sekali hari ini Kak Michael bisa bertemu dengan kalian dalam ibadah Joel Kids yang luar biasa. Dan hari ini Kak Michael cuma mau berkata tetap semangat ya, tetap semangat ikut ibadah walaupun lewat online. Tapi Kak Michael berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti setiap ibadah. Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa jumpai kalian, bisa temui kalian di rumah kalian, di tempat kalian masing-masing. Tetap Tuhan bisa jamah hidup kalian dan mengubah hidup kalian jadi baru. Semuanya mau? Nah, luar biasa. Nah, hari ini kita akan lakukan satu perjalanan adik-adik. Karena kita tadi sudah saksikan ya, sebelumnya satu drama yang luar biasa anak-anak memerankan tentang seorang raja. Dan kita lihat tadi, wah kalau seorang raja itu kadang pengen dilayani, selalu pengen diberikan yang terbaik, selalu pokoknya semualah yang dia minta harus dihormati dan semua yang dia inginkan selalu biasanya dia minta supaya terjadi dalam hidupnya. Nah, dan hari ini kita mau belajar tentang raja yang berbeda tapi. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah siap, sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang Kak Michael minta tangannya dilipat. Semua memperhatikan ke depan dan kita akan sama-sama belajar tentang raja yang berbeda. Tapi sebelumnya kita akan melakukan perjalanan. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Nah, berdiri dulu, berdiri. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga nanti kita akan lompat sama-sama dan kita akan pergi mengikuti perjalanan bertemu dengan seorang raja yang luar biasa. Siap semuanya? Oke, sekarang ya dalam hitungan ketiga adik-adik lompat ya. Siap, 1, 2, 3. Hop. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita sudah sampai nih. Adik-adik pasti sudah tahu nih maksudnya dari Kak Michael. Raja ini siapa? Betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Kita peringati sebagai hari Natal. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, Alkitab berkata. Dia adalah Tuhan. Tapi hari itu ada yang berbeda loh adik-adik. Raja yang hebat ini, Raja di atas segala raja ini, mau lahir di tempat yang kotor adik-adik. Lahir di sebuah kandang yang kotor. Dan dia tidur di atas palungan adik-adik. Adik-adik tahu kan palungan? Itu adalah tempat di mana biasanya ditaruh makanan jerami ataupun mungkin ditaruh air di situ. Makanan supaya binatang-binatang seperti domba, kambing bisa makan di situ. Dan hari itu Tuhan Yesus ditidurkan di situ. Tuhan Yesus yang baik ditaruh di situ. Adik-adik, kalau kita pikir ya, mana ada ya raja yang mau seperti itu. Biasanya kalau ada seorang raja yang lahir, pasti yang dipilih adalah tempat yang terbaik. Pasti adalah tempat yang luar biasa indah, yang mungkin luar biasa mahal. Semuanya lengkap, ada perlengkapan yang begitu banyak. Ada orang-orang yang melayani. Tempat tidurnya mungkin yang empuk, yang enak, yang nyaman. Tapi ini adalah raja yang berbeda loh adik-adik. Dia raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, tapi dia mau lahir di tempat yang kotor. Adik-adik semua, Tuhan Yesus adalah raja yang punya kerendahan hati. Dia mau lahir di kandang yang kotor. Buat apa sih adik-adik? Memberikan contoh, memberikan kita pengeringatan. Bahwa apa? Dia pun juga mau lahir di hati kita. Kalau hati kita, mungkin ada yang berkata, Kak Michael, aku ini penuh dosa. Aku hatiku kotor. Apakah Tuhan Yesus mau dengan aku? Kak Michael kasih tahu, Tuhan Yesus mau lahir di hatimu. Kenapa? Tuhan Yesus dulu pernah lahir di kandang yang hina, yang kotor. Dia mau. Artinya apa? Dia mau berkata, aku juga mau lahir di hati anak-anak yang mungkin kotor, yang mungkin penuh dosa. Tapi Tuhan Yesus mau lahir dalam hidup kalian. Kalian mau?
Ya luar biasa. Semua mau ya angkat tangan coba. Wah Kak Michael lihat, yes luar biasa. Nah adik-adik semuanya, hari kita belajar perjalanan yang pertama. Tuhan Yesus mau lahir di kandang yang kotor. Dia mau lahir di hati kita juga. Kalau hati kita hari ini kotor, tidak apa-apa. Tuhan Yesus mau lahir tempatmu. Untuk apa? Membersihkan semua hati kita dari dosa, dari semua yang kotor. Belajar yang pertama adalah dia raja yang rendah hati adik-adik. Dia raja yang rendah hati. Saya berdoa, Kak Michael berdoa, anak-anak juga punya kerendahan hati. Jangan sombong-sombong. Wah kalau sudah kaya merasa aku hebat, aku luar biasa. Jangan adik-adik, karena Tuhan Yesus aja juga mau kok melakukan hal-hal yang biasa, yang sederhana. Dia juga mau kok. Kita belajar sama Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, kita akan pergi lagi ke tempat yang kedua. Sekarang semua bangkit berdiri lagi. Siap-siap ya lompat dalam hitungan ketiga bareng-bareng Kak Michael ya. 1, 2, 3, lompat. Hop. Nah, adik-adik semuanya, kita sampai ke tempat yang kedua. Wah, di mana ini kira-kira ya? Ini adalah bait suci adik-adik di Yerusalem. Dan hari itu Tuhan Yesus berumur 12 tahun adik-adik. Dan hari itu Tuhan Yesus ada di bait suci dan Tuhan Yesus sedang ngobrol, sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Siapa itu ahli Taurat? Dia adalah orang-orang yang profesor, orang-orang yang pinter dengan firman Tuhan. Bayangkan ada anak 12 tahun bertanya jawab, bukan cuma bertanya, kalau bertanya sih gampang. Ini bertanya jawab, artinya apa? Waktu dia tanya, profesornya jawab. Profesornya tanya, dia juga bisa jawab. Bayangin loh adik-adik, anak 12 tahun bisa menjawab pertanyaan profesor. Pasti susah-susah kan pertanyaannya? Coba deh sekarang kalian, kita aja deh sama guru kita di sekolah. Kira-kira kalau guru kita tanya kita, kadang kita nggak bisa jawab, bener kan? Apalagi ini profesor lebih pinter lagi. Yang tanya kepada seorang anak kecil 12 tahun, tapi dia bisa jawab. Itu Tuhan Yesus hebat banget adik-adik. Dia adalah anak yang sangat pintar, mungkin sudah jenius loh adik-adik. Lah bisa bertanya, menjawab pertanyaannya profesor-profesor. Pasti dia seorang jenius sekali. Tapi saat ibunya dan ayahnya datang, adik-adik tahu kan pekerjaan dari Yusuf, ayahnya Tuhan Yesus? Dia adalah seorang tukang kayu adik-adik. Bayangkan, berarti pendidikannya nggak terlalu pinter loh adik-adik. Tapi waktu dia berkata, Tuhan Yesus kamu ada di sini, ayo pulang. Dan hari itu Tuhan Yesus ikut ayah dan ibunya. Pulang kembali dan Alkitab berkata, mulai hari itu juga Tuhan Yesus juga tetap hidup dalam asuhan. Artinya apa? Tetap diajari oleh Yusuf dan Maria. Tetap ada dalam pengawasan Yusuf dan Maria. Bayangkan loh adik-adik, kalau kita mana mau, kalau kita pinter banget, teman kita misalnya ada yang gak terlalu pinter, terus dia nasehatin kita mau denger gak? Kita akan berkata, wah aku lebih pinter ranking 1, di seluruh sekolah aku ranking 1, kamu ranking berapa? 28, waduh kok mau ngajarin aku? Kita bisa sombong adik-adik. Tapi hari itu Tuhan Yesus luar biasa loh, memang dia betul-betul raja yang berbeda. Hari itu dia tetap mau berkata, aku tetap mau rendah hati, aku tetap mau belajar, aku tetap tidak anggap aku diri pintar, aku gak sombong, aku gak mau sombong, aku mau belajar dari orang yang sederhana, papa mamahnya. Orang yang gak terlalu pintar, tapi dia berkata, aku mau belajar, aku mau nurut, aku mau taat. Ini loh yang luar biasa adik-adik. Raja yang berbeda, mau nurut, mau taat kepada apa? Orang tuanya. Adik-adik semuanya, kita adalah anak-anak raja. Yang kedua adalah kita harus nurut, kita harus belajar untuk rendah hati lagi. Sekali lagi, menurut, taat, rendah hati, gak sombong. Kita harus jadi anak-anak raja seperti Tuhan Yesus, raja yang berbeda. Oke, sekarang kita akan berangkat ke tempat yang ketiga. Siap semuanya, bangkit berdiri lagi. Dalam hitungan ketiga, kita lompat lagi ya. 1, 2, 3, lompat. Hop. Nah, adik-adik kita sudah sampai ke tempat yang ketiga. Nah, adik-adik ada apa ini? Ada murid Tuhan Yesus dan ada
Tuhan Yesus, tapi lagi ngapain ya? Lagi membersihkan kaki murid-muridnya. Adik-adik semuanya, ada seorang raja kok membersihkan kaki dari hamba-hambanya. Wah, ini kebalik loh adik-adik sebenarnya. Kalau seorang raja biasanya dia duduk di atas tahta dan anak buahnya, hamba-hambanya akan membersihkan kakinya, akan melayani. Tapi hari itu lain. Ternyata Tuhan Yesus justru melayani orang-orang yang lain. Anak murid-muridnya, hamba-hambanya. Luar biasa loh adik-adik. Ini adalah raja yang berbeda. Adik-adik, Tuhan mau ajarkan kita apa? Tuhan mau ajarkan kita untuk melayani orang lain. Mementingkan orang lain, kepentingan orang lain lebih daripada kita. Kalau kita ini belajar, kalau kita ini mau seperti Tuhan Yesus, kita mau disebut anak-anak raja, maka yang pertama adalah kita juga harus melayani orang lain. Orang lain punya kebutuhan, orang lain punya keperluan, kita bisa bantu. Papa mama misalnya di rumah dan dia sedang bekerja, mungkin ada kalian berkata kan ada pembantu. Tapi kalau kita disebut anak-anak raja, anak-anak yang luar biasa, anaknya Tuhan Yesus, kita pun juga bisa melayani. Kita tetap bisa membantu orang tua kita. Walaupun mungkin ada pembantu, tapi kita bisa bantu orang tua kita menyapu, membersihkan kamar tidur kita, merapikan. Itu kita belajar, sedang belajar lagi. Jadi orang seperti raja yang berbeda. Walaupun hebat, walaupun luar biasa, tetap mau melayani orang lain. Tetap rendah hati. Sekali lagi Kak Michael ingatkan, jangan sombong. Jangan merasa diri bangga, merasa diri hebat. Tapi tetap untuk melayani, tetap rendah hati pada yang lain. Adik-adik siap semuanya? Oke, sekarang kita akan pergi ke tempat yang keempat. Siap semuanya? Kita berangkat. 1, 2, 3, kita lompat sama-sama. Adik-adik semuanya, kita sampai ke tempat yang keempat. Nah, adik-adik, yang ini adalah saat Tuhan sedang dipukulin loh adik-adik. Sebelum dia disalibkan, Alkitab berkata Tuhan Yesus tuh dipukuli, disakiti, dipermalukan adik-adik. Oleh orang-orang, prajurit-prajurit hari itu. Tapi ada yang luar biasa loh adik-adik. Dia adalah raja yang berbeda. Dia adalah raja yang penuh dengan kesabaran adik-adik. Coba saudara adik-adik bayangkan. Hari itu Tuhan Yesus sempat bilang loh. Dia berkata, kamu kira aku tidak bisa sanggup mendatangkan 12 pasukan malaikat hari ini. Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa loh adik-adik. Tapi yang terjadi adalah saat dia mengalami itu, hatinya tetap sabar adik-adik menanggungnya. Dia tidak marah, dia tidak benci, dia tidak jengkel, tapi dia sabar mengerjakannya. Inilah raja yang berbeda adik-adik. Coba kalau kita mungkin dipukul teman kita sedikit, wah kita akan balas sampai lebih luar biasa lagi, ya kan? Mungkin kita dihina, diejek, maka kita akan balas lagi ejekannya dengan lebih luar biasa lagi. Itu yang kita lakukan. Tapi raja yang berbeda ini sangat berbeda. Dia mau kita semua anak-anaknya punya hati yang sabar adik-adik. Kalau ada orang menyakiti kita, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, Tuhan mau kita apa? Sabar. Ini adalah raja yang berbeda. Tapi juga, dia juga Allah, dia juga raja yang mengampuni adik-adik. Berapa banyak kita mau mengampuni kesalahan dari teman-teman kita. Sewaktu dia disalib adik-adik, dia berkata bahwa ampunilah orang-orang ini. Ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus ini benar-benar raja yang berbeda. Di saat dia disakiti, dia sabar. Saat dia disiksa, saat dia dihina, dia juga mengampuni. Adik-adik mau nggak disebut anak-anak raja? Tapi bukan anak-anak raja kemudian jadi sombong, jadi bisa, oh kalau begitu aku doakan kamu ya supaya kamu masuk neraka. Wih ada yang serem-serem gitu. Aku doakan kamu ya nanti kamu kena kutukan. Waduh, masa anak raja Tuhan Yesus seperti itu? Nggak boleh adik-adik. Kita harus ikut apa yang Tuhan Yesus lakukan.
Dia mengampuni adik-adik, orang-orang yang menyakiti dia, yang menghina dia. Dia juga apa? Dia juga sabar. Waktu dia dihina, waktu dia dipukul, waktu dia disakiti, dia tetap sabar. Adik-adik mau seperti Tuhan Yesus yang sabar, yang juga mau mengampuni orang-orang lain? Nah, harus ada dalam hidup kita kalau kita mau disebut sebagai anak-anak raja. Oke, sekarang yang terakhir kita akan berangkat sekali lagi. Berdiri semuanya, siap semuanya ya. Dalam hitungan ketiga kita akan lompat sama-sama. 1, 2, 3. Hup. Nah, adik-adik semua, kita sampai ke yang terakhir. Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus raja yang luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mau berkorban. Dia mau berkorban buat siapa? Buat adik-adik, buat kakak. Ada gak kira-kira raja yang mau berkorban seperti ini kepada rakyat-rakyatnya? Belum tentu adik-adik. Disiksa, dipermalukan, dipukul, waduh disakiti. Gak ada raja yang mau seperti itu. Biasanya rajanya pengen enak-enakan duduk. Kalau ada yang dikena, biar anak buahnya aja. Biar prajuritnya aja yang menderita, yang mati. Oh biar rakyatnya aja. Tapi dia, aku enak-enak duduk di singgasana. Duduk di di istanaku, aku ada di istanaku santai-santai. Makan makanan yang enak. Tapi ini raja yang berbeda. Dia tahu rakyatnya menderita. Dia tahu manusia penuh dosa menderita, disusahkan oleh setan-setan. Dibuat menderita oleh setan. Raja ini datang. Dia berkorban untuk siapa? Buat adik-adik, buat Kak Michael. Ini yang raja berbeda. Dan itu juga yang Tuhan Yesus mau ada dalam hati kita. Berkorban pada yang lain. Berapa minggu yang lalu banyak terjadi kebanjiran di tengah-tengah kita. Mungkin adik-adik juga ada yang mengalami kebanjiran. Tapi maukah kita berkorban untuk teman-teman kita yang lain lagi susah? Hari itu Kak Michael ingat, wah kita semuanya hari itu masak. Kita langsung pergi belanja, beli makanan, beli nugget, kita goreng sama-sama, kita packing, masukin, tambahin nasi, kasih telur, terus kita bagikan pada orang-orang yang susah yang hari itu lagi menderita. Itu yang Tuhan mau adik-adik, supaya kita jadi anak-anak yang berkorban. Sebelum kita selesai, kita sudah belajar begitu luar biasa perjalanan dari Tuhan Yesus yang ajaib, tapi gak berhenti di situ loh, bukan cuma dia mati, tapi dia juga bangkit dan dia sedang menyiapkan rumah buat setiap kita, anak-anaknya yang mau disebut sebagai anak-anak raja. Pertanyaannya, kalian anak raja Tuhan Yesus atau bukan? Pasti semua jawabnya, saya adalah anak raja, saya adalah anaknya Tuhan Yesus, saya nanti yang bisa masuk surga. Karena cuma anak-anaknya yang bisa masuk ke surga bersama-sama dengan dia, pasti semua jawabnya mau, pasti saya adalah anak raja. Tapi kalau kalian mau benar-benar berkata, aku adalah anak raja, aku adalah anaknya Tuhan Yesus, aku adalah anak Allah. Yang pertama kita ingat tadi, harus rendah hati, ya kan? Tidak sombong, harus rendah hati, mengasihi sesama, mau berkorban, ya kan? Terus apa lagi tadi? Sabar, mengampuni, itu yang Tuhan mau ada dalam diri kita semuanya. Sebelum kita selesai sama-sama adik-adik, Kak Michael mau ajak kalian, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Dan nanti kita akan berdoa, kita berkata, Tuhan Yesus, aku mau Engkau menjadi rajaku. Aku mau Engkau lahir di hatiku, aku mau disebut anak raja. Adik-adik semuanya, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau berkata bahwa kita ini adalah anak-anak raja yang berbeda. Artinya kita juga adalah anak-anak raja yang berbeda. Karena raja kita adalah raja yang berbeda, Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi nyanyikan lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik, mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi adik-adik katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Katakan, pakailah Tuhan kami sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi adik-adik katakan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Semua adik-adik yang ada di rumah, tutup mata kalian, ikuti doa dari Kak Michael. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku menjadi anak-anak raja dari raja yang berbeda, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Karena itu aku pun hari ini berbeda dari yang lain. Aku punya kerendahan hati, aku punya rela berkorban, aku punya kesabaran, aku punya mengampuni, aku punya mengasihi, aku punya ketaatan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur hari ini. Dan hamba berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Mulai hari ini Engkau terus berbicara dalam hidup mereka. Biar mereka hari semakin hari menjadi anak-anak raja yang berbeda. Mereka akan jadi anak-anak yang diangkat naik ke surga dan tidak ada yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Adik-adik yang luar biasa, jangan lupa kita ini adalah anak dari raja yang berbeda. Karena itu kita juga harus beda. Kita harus punya kesabaran, kita harus punya kesetiaan, kita harus mengampuni, kita harus penuh kasih, ya, rendah hati, nggak sombong, ya, dan kita lakukan berkorban buat yang lain. Adik-adik jangan lupa, sekali lagi Kak Michael ingatkan, ada link baru. Kalian boleh ketik di bawah ini, subscribe Joel Kids Ministry. Kalian subscribe adik-adik. Kenapa? Nanti kalian bisa lihat lagu-lagu baru. Nanti tiap minggu kalian akan dikirim drama yang baru. Ada juga yang dikirimin nanti renungan harian. Sehingga hidup kalian semakin bertumbuh. Ada link bawah ini. Subscribe, ketik Joel Kids Ministry. Jangan lupa ya. Oke adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, nanti setelah ini ada doa bagi bangsa. Kalian berdoa sungguh-sungguh, satukan hati supaya apa? Semua yang jahat disingkirkan dari bangsa kita, dari kota kita, dan kita percaya kita semua diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sampai jumpa. God bless you. Shalom,
Salam sejahtera adik-adik, bersama Prayer Ranger kita akan sama-sama menaikkan doa-doa kita untuk kota dan bangsa kita. Adik-adik, kita akan melihat hari-hari di mana pembalikan keadaan yang dari Tuhan terjadi atas kota bangsa kita saat kita terus naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan melihat, kita menyaksikan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang miskin diberkaya. Mari adik-adik bersama Prayer Ranger kita mau naikkan pujian ini, Tuhan pulihkan kotaku, Tuhan pulihkan bangsaku. Tuhan pulihkanlah kotaku, Tuhan sembuhkanlah bangsaku, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkanlah kotaku, Tuhan sembuhkanlah bangsaku, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan pulihkanlah kotaku, Tuhan sembuhkanlah bangsaku, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk kota-kota kami, dan untuk bangsa kami. Kami mendoakan pemulihan, kesembuhan terjadi di setiap keluarga, di setiap kota-kota, dan juga bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami doakan lawatan Tuhan terjadi. Tuhan pulihkanlah kotaku, Tuhan sembuhkanlah bangsaku, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan Yesus, kami doakan untuk lawatan Tuhan di jalan-jalan, di rumah demi rumah, di keluarga demi keluarga, di seluruh kota Indonesia. Kami doakan ada pertobatan, di mana setiap orang berseru kepada Tuhan Yesus, menyerukan nama Tuhan, menaruh pengharapannya kembali kepada Tuhan. Kami berdoa pemulihan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau perkatakan shalom Tuhan, turun atas kota-kota kami. Kami doakan shalom yang dari Tuhan, melenyapkan semua virus, semua wabah, sakit, penyakit. Semuanya diganti dengan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kepanikan, kecemasan, semua intimidasi pihak musuh, semua yang berusaha membuat kami gentar dan takut, kami kebaskan semuanya dan diganti dengan roh iman. Kami berdoa ada keberanian yang dari Tuhan, ada hikmat yang dari Tuhan, juga turun atas pemerintah kami, dari yang pusat sampai ke daerah.
Semua keputusan asalnya dari Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, dan kami mau bawa setiap anak-anak. Ada yang berdoa buat kota demi kota, ada yang berdoa buat pulau demi pulau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak kita berdoa buat pulau demi pulau. Biar Doa untuk Sumatera. Dalam nama Yesus, kami perkatakan Sumatera aman dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami perkatakan tidak ada bencana alam di darat maupun di lautan di sekitarnya Tuhan. Kami perkatakan Sumatera aman, Sumatera aman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Angel berdoa dan selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sumatera aman, tetap semangat. Yesus yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami, untuk segala kesulitan dan kegagalan yang boleh kami alami, di mana hal itu boleh membuat kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa dan kami perlu Engkau yang menolong kami. Pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau NTT, dan Pulau NTB. Kasih kiranya Tuhan turunkan belas kasihan-Mu atas Pulau Jawa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, biar ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas Pulau Jawa. Gelombang lawatan terjadi atas Pulau Jawa. Pemulihan atas keluarga demi keluarga terjadi atas Shalom. Tuhan turun memenuhi Pulau Jawa. Biar seluruh lidah mengaku bahwa hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang hidup, dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Tuhan, pulihkan kembali keadaan di Pulau Jawa, biar semua bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Ada tiang awan dan tiang api yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Pulau Jawa ada di dalam genggaman tangan-Mu. Malaikat Tuhan yang selalu berjaga-jaga atas Pulau Jawa, dan kami percaya dalam kendali tangan kasih-Mu. Kami perkatakan ada pemulihan, keselamatan, pembalikan keadaan terjadi atas Pulau Jawa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara Tuhan, supaya diberkati dalam lindungan-Mu ya Tuhan, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit dan bencana alam Tuhan, dan kuasa mujizat-Mu sedang terjadi atas Provinsi Maluku dan Maluku Utara Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang membangkitkan semangat dan iman mereka Tuhan. Pegang terus mereka Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Tuhan, tidak ada lagi yang mudah untuk menyerah, bermalas-malasan, dan putus asa Tuhan. Tuhan selalu berkati mereka, selalu sertai mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan
bencana alam Tuhan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan Pulau Sulawesi untuk dijaga Tuhan, diselamatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, tidak ada bencana alam, tidak ada banjir dan lainnya. Kami doakan Pulau Sulawesi dalam nama Tuhan, semua penyakit sangkar, virus-virus, semua penyakit dihilangkan di Pulau Sulawesi. Kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa Pulau Sulawesi. Sulawesi akan diselamatkan Tuhan, dihapus dosa Sulawesi, disayang Tuhan dan dibawa ke surga. Sulawesi akan dilindungi Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Amin. 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 Dan sekarang kami berdoa untuk Papua ya Tuhan, biar Papua disertai Tuhan, menjadi biji mana Tuhan, milik kesayangan Tuhan, jangan lepaskan Papua ya Tuhan, biar Papua dipulihkan ya Tuhan, dan bisa menjadi biji mata Tuhan, dan selalu diberkati Tuhan, pulihkan Papua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang terbaik, semua sudah Tuhan lakukan kepada Papua, terjadi di dalam nama Yesus. Ya amin, amin, amin. Tuhan, pulihkanlah kotaku. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau percaya setiap doa-doa yang dinaikkan sampai hari ini, biar itu naik sampai di hadapan Tuhan dan menggetarkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan tertuju pada kota kami, bangsa kami. Dan kami menyaksikan pemulihan, kesembuhan terjadi, keselamatan yang dari Tuhan, kelepasan yang dari Tuhan terjadi atas keluarga kami, atas kota kami, dan bangsa kami. Indonesia diselamatkan, dipulihkan dari semuanya, dan rencana pihak musuh dibatalkan, gagalkan. Dan kami percaya, kami minta hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas keluarga kami, atas kota kami, dan atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan bersyukur. Dan semuanya mari sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Oke adik-adik Joel Kids, siapa yang hari ini semangat? Semua semangat ya, kalian sudah belajar firman Tuhan, kalian sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, hari ini kita akan selesai, tapi sebelumnya sekali lagi Kak Yanti ingatkan, adik-adik bisa absen di link di bawah ini. Dan juga follow Instagram Joel Kids, ya. Kemudian follow juga YouTube-nya Joel Kids Ministry atau YouTube-nya JKI Higher Than Ever. Karena di situ akan ada banyak firman, ada banyak pujian, kalian belajar lagi lagu-lagu Joel Kids yang baru. Isi hidup kalian dengan firman Tuhan, lebih banyak dan lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah tetap ada MK Anak lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore ya. Nanti linknya akan dibagi di grup masing-masing. Kalian ajak teman sebanyak mungkin supaya kita bisa bersama-sama beribadah. Yuk sebentar kita akan selesai, kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur dengan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu selama kami beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami percaya firman-Mu menguatkan akan hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu, sekolah kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan mama papa kami, kesehatan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami, masa depan kami dalam jaminan tangan-Mu yang sempurna. Tuhan kami percaya, kami terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Kasih sayang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang diberkati sama-sama katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.